Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Profesor Rasyad Rashid, harusnya ini ya, adab lebih tinggi daripada ilmu. Nah, bagaimana tidak? Sekelas profesor kok merendahkan Pak Jokowi sampai seperti itu ya? Faktanya Pak Jokowi ini sangat dicintai oleh rakyatnya, mencapai 80% lebih. Kok tega-teganya seorang yang berpendidikan sekelas profesor berbicara seperti itu? Bagaimana sih videonya? Langsung saja ya, kita reaction bersama-sama video berikut ini. Presiden sekarang ini tidak memahami sistem pemerintahan ya? Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memimpin pemerintahan. Oke. Nah, cilakanya kita terjebak pernah memilih dia gitu. Rakyat kita, bukan saya sih. Saya Ini sekelas profesor. ya. Katanya Pak Jokowi ini profilnya antitesa dari profilnya SBY. Oh tidak, tidak, mereka sangat mirip. Oh, sangat Mirip dari gaya pencitraan, dari pola-pola komunikasi itu mirip-mirip semua. Cuma memang yang kalau SBY itu karena pendidikannya bagus, kepribadiannya juga bagus, jadi dia tidak terlalu kelihatan gitu loh. Oke, ya, itu tidak perbedaan. terlalu kelihatan kalau kepalsuan-kepalsuannya itu betul-betul membawa keburukan. Kalau ini kan Keburukan apa? dasarnya ya. Jadi apapun itu ketahuan. Rendah pendidikannya? Pendidikan rendah, kemampuan rendah. Maaf aja. Itu kalau masuk IPA tidak lulus Pak, kalau saya yang uji. Ya. Jadi kalau dia masuk di sekolahnya Prof Rias nggak lulus ya? Masuk sekolah saya uji tidak lulus dia. Oke. Ya. Oke, kalau Seorang begitu, profesor berarti sombongnya sebenarnya seperti bukan itu ya? antitesanya SBY ya, Pak Jokowi. Bukan, dia pelanjut. Lanjut ya, ya. Dia pelanjut. Cuma dia keliru dan buruk anunya, melanjutkannya itu buruk. Tidak lebih baik. Seharusnya kan pelanjut itu lebih baik. Ini lebih buruk. Orang Kodari ya, Iya, iya. melihat bagaimana sih sebenarnya Inilah kesaksian ditujukan oleh Pak Kodari Jokowi pada saat ketika kunjungan udah kerja bersama Pak menjelang Jokowi. lengser loh ini, menjelang selesai dan masih mendapatkan respon antusiasme masyarakat yang luar biasa dan kelihatan genuine gitu. Apa penjelasannya ini? Bagaimana Anda melihat dari dekat dan dari teropong ilmiah lah gitu, Iya, iya. fenomena Pak Jokowi ini? Ya, pertama yang menarik tentu dari kunjungan itu adalah saya bisa melihat secara langsung bagaimana angka-angka dalam survei itu, tingkat kepuasan yang 80% itu dalam dunia nyata gitu. Dan memang sangat amazing kalau buat saya ya, karena antusiasme masyarakat tuh luar biasa. Yang angka-angka itu menemukan perwujudannya dalam dunia nyata gitu. Yang namanya hasil survei 80% itu kayak begini. Terang aja gitu. Kita kalau lihat langsung tuh geleng-geleng gitu. Ya Allah, kok bisa ngetop banget, populer banget ini. Ternyata rakyat Indonesia itu ya cinta betul sama Pak Jokowi. Kalau didatangin tuh seneng banget gitu. Dan ya, saya terima kasih lah dengan Pak Jokowi karena diajak, karena ilmu melihat sendiri, Ainul yakin tadi iya, itu ya. melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana konsep karisma dari Weber itu dalam dunia nyata. Sekaligus juga konsep Weber dalam bukan cuma pemimpin karismatik tapi juga pemimpin rasional birokratik itu terpenuhi, digabungkan ya. Jadi Pak Jokowi terima kasih, kunjungan ini telah menghasilkan teori baru mengcounter Max Weber. Ya. Nah ya, kita aja sebagai orang awam itu ngeri ya mendengar omongan dari Profesor Rasyad Rashid tadi. Kok sampai sebegitunya ya perkataan-perkataan beliau kepada Pak Jokowi ya. Loh, terang-terang loh, Pak Jokowi ini sudah dianggap berhasil membangun Indonesia hampir 10 tahun ini. Banyak yang mengakui dan banyak juga yang kelihatan gitu. Kok dia berkata-kata seperti itu, bahkan menjurus ke pendidikan beliau? Apakah ini ucapan seorang profesor yang hatinya dipenuhi dengan kebencian? Gitu. Kok bisa berkata-kata seperti itu gitu loh? Sekelas profesor, orang yang berpendidikan. Gitu. Katanya tadi Pak Jokowi melanjutkan tongkat estafet Pak SBY dengan keburukan. Loh, keburukan apanya? Bahkan Pak Jokowi ini menyelesaikan semua proyek-proyek mangkrak dari Pak SBY gitu loh.
mulai dari pembangkit listrik, jalan tol, dan lain sebagainya. Ini salah satunya jalan tol mangkrak di era Pak SBY yang dibangun lagi oleh di era Pak Jokowi. Seperti apakah sih videonya? Langsung saja ya kita lihat video berikut ini. Sejak saya jadi pengurus di sini sudah saya pertanyakan, karena banyak tiang di sini yang sudah hitam-hitam tapi nggak ada pengerjaan apa-apa. Ternyata tadi saya tanyakan memang sudah 20 tahun, harusnya sudah berjalan. Kan saya mau tahu nih ada apa nggak jalan-jalan ini. Kita lihat yang sudah tiangnya dulu udah berpuluh-puluh tahun, 20 tahun tiangnya saja, tapi nggak pernah ada penyelesaian. Ini sebenarnya persoalan-persoalan lama yang orang diberi konsesi tidak dikerjakan dan didiamkan. Tol Bojimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi. Ini sepanjang 54 km. Sudah pernah di groundbreaking itu 4 kali. Supaya tahu aja. Pernah di groundbreaking 4 kali. Tapi berhenti. Ini sudah dimulai 97 sampai sekarang ya 1 meter pun belum dapat. Ini ada jalur yang padat sekali. Dulu konsesinya diberikan kepada swasta, nggak dikerjakan, ambil, udah kita ambil lagi. Ini kita akan pergi nanti ke tempat-tempat yang sudah lama proyek itu berhenti. Becak kayu itu ya sama, itu 96 juga sama. Ini kan becak kayu, B-nya Bekasi, Cawang, Kampung Melayu. Harapan nanti menjadi solusi dari kemacetan yang ada di sini, karena memang di sini daerah macet. Ini kebutuhan yang harus diselesaikan dan harus selesai. Paling tidak sudah diambil alih dulu. Ambil alih. Kita berikan swasta, ya, tapi kalau nggak cepat dikerjakan, ambil alih. Karena kita butuh, masyarakat butuh. Ini adalah kemacetan yang kalau pernah ngerasain, yang Bogor, Sukabumi, macet. Ini diperlukan. Memang problem yang banyak yang lalu adalah pembebasan lahan yang banyak di situ. Tapi dengan Undang-Undang Nomor 12 ini menjadi sebuah payung hukum untuk kecepatan bekerja di lapangan. Yang paling penting satu, kalau ada gugatan ya, ini untuk kepentingan jutaan orang. Nggak bisa kita dikalahkan hanya kepentingan 1-2 orang. Nggak. Tuh. Ya. Yang kedua, proyek ini harus jalan.